Selamat hari Minggu, jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita akan mengadakan kebaktian pada hari ini dan kita berikan hati kita untuk kita menghadap kepada Tuhan. Dan sebelumnya kita akan mempersiapkan diri kita akan menyanyikan lagu Hanya Kau Tuhan di Hidupku. Saya minta untuk kita semua bangkit berdiri. Mari kita tahbiskan kebaktian kita pada hari ini
dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah, Sang Khalik langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena salib. Pada hari ini diambil dari 1 Samuel pasal 7 ayat 12 yang berbunyi demikian. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Eben Haeser. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, seperti nats firman pengantar pada hari ini ya Tuhan, Eben Haeser, sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai di sini ya Tuhan, sampai saat ini Tuhan menolong kami. Meskipun di tengah-tengah wabah yang melanda dunia, kami masih tetap dapat untuk berbakti bersama-sama, meskipun melalui online. Karena melalui ini ya Tuhan, kami dapat dipersatukan, dipersekutukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu ya Tuhan, kami akan memulai kebaktian kami dengan suasana sorak-sorai kegembiraan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Karena Eben Haeser, sampai di sini Tuhan menolong kami, dan pastilah juga Tuhan akan menolong kami di kedepan, masa-masa ke depan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat, kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau bawa hati, pikiran kita kepada Tuhan. Kita mau bersyukur karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kasih-Nya yang sungguh luar biasa. Kasih-Nya yang tidak ada habis-habisnya untuk setiap kita. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Tak akan ku ragu
Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu Tuhan. Selain kami memberikan diri kami Tuhan, hidup kami Tuhan. Kami siap untuk membawa pujian, penyembahan yang terbaik pada hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat Saudara di rumah. Selamat hari Minggu. Mari kita berikan senyum yang termanis ke kiri kanan kita sebagai ucapan syukur kita. Mari kita masuk gerbangnya dengan hati yang penuh ucapan syukur. Sebab Tuhan Dia baik bagi setiap kita. Haleluya. Engkau Allah yang luar biasa bagi setiap kami. Haleluya. Tak pernah kami ragu Tuhan. Kau pegang hidup kami. Sepenuh
bersyukur karena Tuhan Yesus telah menebus dosa setiap kita. Dia telah menjadi juru selamat bagi hidup kita. Kita tidak perlu takut saat kita berjalan, karena Dia selalu menopang, Dia selalu menolong di setiap kesulitan yang kita hadapi. Mari kita renungkan pujian ini. Tuhan Yesus sungguh baik. Dia tempat perlindungan bagi setiap kita. Mari kita pujikan pujian ini dengan penuh iman. Perlindungan-Mu, oh Tuhan.
Mari jemaat sekalian, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk kita mempersiapkan diri kita menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami siap untuk menerima firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkannya dan melakukan dalam kehidupan hari demi hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan jam pemberitaan firman pada hari ini. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, kita masuk kepada bulan anak-anak dan kita saat ini akan merenungkan bagian firman Tuhan yang diambil dari Keluaran pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-10. Keluaran pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-10, demikian firman Tuhan. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan. Dipakalnya dengan gala-gala dan tir. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkan bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, terlebih melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu saudara sekalian, saya kadang-kadang kalau naik mobil, terutama ketika pergi ke puncak dan masuk ke jalan-jalan tikus, saya hanya miris saja ketika menjumpai seorang ibu, mama-mama gitu dengan anaknya. Zaman sekarang sepertinya nasihat-nasihat tentang bagaimana aturan berjalan dengan anak itu diabaikan semua. Kalau zaman dulu orang tua itu selalu memproteksi anaknya, yaitu dengan cara kalau berada di jalan raya, orang tuanya menggandeng anak itu di sebelah kanan orang tuanya, baru anaknya di sebelah kiri, itu di jalan pinggir kiri. Untuk apa? Untuk supaya kalau ada motor, ada mobil, itu anak itu tidak terkena duluan, melainkan ya orang tuanya dulu. Dalam arti yaitu orang tua melindungi anak-anak. Nah, ketika saya
jalan gitu naik mobil, ini anak-anak itu dasar ya, anak-anak gitu ya. Kalau jalan meskipun digandeng itu ya tingkah polanya itu banyak sekali. Wah, saya hanya pelan aja untuk menyalip anak dengan ibunya ini. Ibunya tidak memproteksi, tidak menghalang-halangi. Demikian juga sekarang ini masa Covid. Kalau sebelum masa Covid begini, Bapak mengendari motor, Ibu membonceng di belakang dan ada anaknya. Bapaknya pakai helm, ibunya juga pakai helm. Anaknya bagaimana? Anaknya tidak diberi helm. Nah, kalau kita hitung-hitung dengan akal kita, maka kita akan bertanya, bapaknya melindungi diri dengan helm di kepalanya. Mamanya melindungi diri dengan helm, tapi anaknya tidak. Mereka tidak melindungi anaknya. Kalau terjadi kecelakaan, siapa yang mati duluan? Yang mati duluan ya anaknya yang tidak memakai helm. Dan sekarang ini masa Covid, bapaknya pakai masker, ibunya juga pakai masker. Anaknya bagaimana? Dibiarkan begitu aja. Kalau tertular siapa duluan? Yang jelas ya anaknya duluan. Zaman sekarang memang seperti ini. Orang tua tidak atau sedikit memproteksi anaknya. Berbeda dengan saat ketika Musa lahir. Pada saat itu Firaun itu membuat sebuah surat perintah. Surat perintah itu berbunyi demikian: bunuh semua anak laki-laki Ibrani. Maka terjadi pembunuhan massal. Dan saat berlakunya undang-undang itu, ada seorang laki-laki dari keluarga Lewi yang menikah dengan seorang perempuan dari keluarga Lewi juga. Lalu mereka, si perempuan ini mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, anak laki-laki ini diproteksi sedemikian rupa ketika lahir. Anak laki-laki ini dilindungi oleh bapak ibunya. Supaya apa? Supaya dia tidak terbunuh. Sehingga disembunyikannya anak ini, anak yang ganteng ini, di sini dikatakan cantik ya, tapi tentunya laki-laki tidak cantik, melainkan ganteng. Anak yang ganteng ini disembunyikan 3 bulan. Tetapi memang bahaya sekali. Sehingga keluarga ini tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi. Mereka dengan pikiran proteksi tadi itu memikirkan sedemikian rupa, sehingga seperti kata Tuhan Yesus pernah berkata, yaitu hendaknya kamu itu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dalam ketulusan hati memproteksi anaknya ini, maka si bapak mengambil sebuah peti pandan, lalu ditutupi dengan gala-gala dan tir, sehingga peti pandan ini tidak masuk air, sehingga peti ini dapat aruskan di sungai Nil. Kemudian tetap ada pikiran proteksi, cerdik seperti ular itu tadi. Kakaknya
yang bernama Miriam itu disuruh mengawasi terus. Dan pasti aliran itu menuju kepada satu daerah di mana putri Firaun yang belum punya anak itu mandi di situ bersama dengan dayang-dayangnya. Dan ketika putri ini melihat anak yang ganteng tadi itu diambil, dan dia tahu bahwa ini adalah anak dari orang Ibrani. Dan dia tahu bahwa ayahnya Firaun yang jadi Firaun itu artinya raja atau kaisar. Yang jadi Firaun itu telah memberikan satu undang-undang untuk membunuh anak-anak laki-laki Ibrani. Jemaat sekalian, tapi ketika anak ini menangis dan melihat rupa wajahnya yang sangat ganteng itu, hati putri Firaun ternyuh, dan kemudian dia ingin anak ini menjadi anaknya. Sehingga kemudian si Miriam itu keluar, dan si Miriam itu berkata, boleh enggak aku carikan ibu yang akan menyusui bayi ini. Nah, kembali ya kepada ibunya. Di masa-masa ketika menyusui ini, orang tuanya mendidik dalam kerohanian Kristen yang begitu taat dan kuat. Mendidik dengan kitab suci yang terus dibacakan kepada si anak ini. Dan setelah anak ini besar, seperti ada di ayat yang ke-10, ketika anak itu telah besar, berarti ada waktu untuk mendidik anak ini. Ketika sudah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, dan kemudian putri Firaun ini mengangkat anak ini menjadi anaknya, dan kemudian menamai anak ini Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Sehingga banyak orang mengatakan bahwa Musa itu artinya menarik dari air. Padahal enggak gitu ya. Musa itu apa? Musa itu sama seperti kalau orang Batak memanggil anaknya Ucok, si Ucok. Kalau orang Jawa, Nang, sini Nang gitu ya. Bocah gitu ya, atau apa gitu ya. Nah, artinya anak. Musa itu artinya anak, bahasa Mesir. Nah, karena apa? Karena dia telah menariknya dari air, maka si anak ini dia namai Musa. Tetapi beda dengan Ucok, dengan Nang, dengan bahasa Jawa, dengan apalagi saya banyak sekali bahasa di Indonesia mengenai ini. Tapi kan di bahasa Indonesia kata Ucok itu kadang-kadang orang-orang itu dipanggil Ucok gitu ya. Tapi untuk Mesir, khusus kata anak, kata Musa itu hanya dimiliki oleh keluarga Firaun. Contohnya seorang Firaun yang sangat-sangat hebat, namanya Ramses. Nah, Ramses itu berasal dari dua kata, yaitu Ra itu dewa, nama dewa, yaitu dewa Ra, dan Moses itu Musa. Ramoses, ya, kalau dibaca cepat ya Ramses. Ada Firaun Tahmoses, Tutmoses. Nah, dari Tutmoses itu ada Tutankhamun. Terlepas dari itu semua, tadi saya katakan proteksi kepada anak
itu sangat penting. Jadi firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, biarlah kita sebagai keluarga-keluarga Gereja Isa Al-Masih Raja Wali, orang tua Gia Raja Wali, itu mementingkan proteksi bagi anak kita. Proteksi secara fisik, juga proteksi secara rohani. Keluarga Lewi ini menjalankan dua proteksi itu. Yaitu yang pertama proteksi fisik. Mereka sangat menjaga supaya anak yang nanti akan dinamai oleh putri Firaun yaitu Musa ini diproteksi sedemikian rupa fisiknya. Diproteksi sedemikian rupa akalnya dengan kecerdikan seperti ular tadi. Bayi ini selamat dan kemudian menjadi anak dari putri Firaun. Dan tentunya ketika dibawa ke Mesir, saat itu Mesir itu adalah negara dengan ilmu pengetahuan yang paling canggih. Sehingga otak dari Musa ini juga cerdas. Dia menulis satu kitab yang demikian tebal. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. 5 kitab itu dengan tebal. Pintar sekali. Diproteksi sedemikian rupa. Tapi yang kedua juga proteksi secara rohani. Dari kecil disusui sampai anak itu besar. Kira-kira kata besar di sini itu kira-kira 5 tahun, 6 tahun. Baru diserahkan 5 tahun awal. Sehingga seorang psikolog yang sangat terkenal, Sigmund Freud, itu mengatakan bahwa 5 tahun pertama itu harus anak-anak itu harus diproteksi baik fisik maupun yang terpenting adalah kerohanian dia. Sehingga dia punya iman yang kuat, iman kepada Tuhan Yesus yang kuat, tidak mudah untuk diombang-ambingkan oleh angin pengajaran apapun di dunia ini. Maka satu pesan firman Tuhan itu bagi kita saat ini dalam bulan anak, yaitu proteksi anak-anak kita. Bukan hanya orang tua. Kalau ada opa oma memiliki anak, memiliki cucu-cucu, proteksi cucu-cucu kita ini. Proteksi baik fisiknya maupun kerohaniannya. Dan ketika hal ini dijalankan, maka saya yakin dan percaya bahwa keluarga-keluarga Gia Raja Wali itu akan bertumbuh di dalam iman. Anak-anak akan bertumbuh di dalam iman dan fisik juga dan kepandian juga seperti Musa. Dan suatu saat nanti ada nama yang terkenal muncul dari gereja ini. Karena apa? Karena orang tua di sini memproteksi anak-anaknya baik secara fisik, kecerdasan, dan juga yang kedua secara rohani. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk kami memproteksi anak-anak kami ya Tuhan, yang saat ini kami bawa untuk mengikuti kebaktian anak-anak di tempat kami ini. Biarlah mereka ya Tuhan dapat bertumbuh dalam proteksi dari orang tua mereka dan juga terutama
proteksi dari Engkau sendiri ya Tuhan. Baik proteksi dari sisi fisik maupun proteksi dalam sisi rohani. Kiranya Tuhan akan memberkati kami semua, jemaat Tuhan, sebagai orang-orang tua yang memiliki anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan dan titipkan kepada kami untuk kami didik. Terima kasih ya Tuhan, beri kemampuan kami kepada kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat sekalian, sebelum kita akan makan roti dan minum anggur, mari kita persiapkan diri kita. Kita akan menyanyikan lagu Hanya Kau Tuhan. Dan di dalam referen itu jelas-jelas dikatakan hanya salib Tuhan, hanya salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, karena salib-Mu ya Tuhan, maka kami hidup. Karena salib-Mu ya Tuhan, maka kami menang. Karena salib-Mu ya Tuhan, maka keselamatan itu ada di dalam kehidupan kami. Dan kami memperoleh jaminan hidup yang kekal itu. Saat ini ya Tuhan, kami akan mengenang salib-Mu. Engkau mati di atas kayu salib, darah-Mu tercurah, itu semua hanya untuk kami ya Tuhan. Itu adalah satu anugerah yang luar biasa yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas semuanya ini ya Tuhan. Dan Tuhan akan persiapkan hati-hati kami ya Tuhan untuk menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan. Biarlah jemaat yang telah mempersiapkannya di rumah masing-masing, Tuhan akan berkati. Tuhan yang akan menyucikan itu untuk dapat menjadi alat di tangan Tuhan, untuk kami dapat mengenang korban tebusan Tuhan di atas kayu salib. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut roti dan anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian,
Pada malam sebelum ia diserahkan, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya, dan berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Makanlah menjadi peringatan akan aku." Demikian juga setelah makan, ia mengambil cawan, mengucap syukur atasnya, dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Jemaat sekalian diundang untuk makan bersama-sama, makan roti yang melambangkan tubuh Tuhan, minum anggur yang melambangkan darah Tuhan, dan kita semua menjadi dipersekutukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena salibmu. Hidupku memberikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Jemaat sekalian, mari kita berdiri, kita angkat roti di tangan kanan kita, dan dengarlah firman Tuhan. Pada malam waktu Tuhan Yesus akan diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya, dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita dan dengarlah firman Tuhan. Demikian juga setelah makan, Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur atasnya,
dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Darah Tuhan tercurah di atas kayu salib untuk menyucikan dosa-dosa kita. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan atas penebusan Engkau di atas kayu salib yang sudah kami peringati. Biarlah ketika kami makan roti dan minum anggur, kami selalu diingatkan bahwa hidup kami telah diselamatkan. Hidup kami ada jaminan kehidupan kekal, sehingga kami tidak perlu takut dalam kehidupan kami, karena Engkau selalu beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat sekalian, kita akan mengaku percaya dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Jemaat sekalian, tibalah kita saatnya untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persepuluhan kita dan juga persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Saya akan bacakan nats
persembahan persepuluhan yang diambil dari Maleakhi 3 ayat yang ke-10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan mempersembahkan persembahan persepuluhan kami serta persembahan ucapan syukur kami kepada Engkau ya Tuhan. Kami memberikan dari hati kami. Kami memberikan dengan ketulusan hati kami. Kami memberikan dari berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Terimalah ya Tuhan. Kami mengucapkan syukur atas semuanya itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Masuk gerbang yang bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, mari besarkan agung namanya. Shalom Jemaat Gia Raja Wali yang dikasihi Tuhan. Mari sejenak kita memperhatikan warta jemaat untuk sepekan ke depan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala kita yang terkasih, Pendeta Agus Santoso atas pelayanan pemberitaan firman Tuhan dalam kebaktian umum pertama dan kedua, dan juga kepada seluruh pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian. Tuhan Yesus memberkati. Informasi kegiatan dan peribadahan. Sehubungan dengan adanya penerapan new normal di wilayah DKI Jakarta, maka Gembala dan Majelis Jemaat Gia Raja Wali menyampaikan beberapa himbauan dan keputusan yang dapat jemaat perhatikan, yaitu yang pertama, kebaktian umum pertama dan kedua pada tanggal 5 dan 12 Juli 2020 dilaksanakan secara online. Peribadahan dilakukan kembali secara normal di gereja pada tanggal 19 Juli. Dengan mengikuti protokol kesehatan yang diberlakukan. Pembukaan kembali peribadahan ini dilakukan dengan prinsip secara bertahap dan terbatas. Maka jemaat dapat memperhatikan surat edaran penerapan kenormalan baru pada bagian lampiran yang telah dikirimkan dalam grup WhatsApp. Yang kedua, kebaktian anak-anak masih dilakukan secara online, setiap hari Minggu jam 10 pagi. Link YouTube akan dikirimkan setiap minggunya dalam grup WhatsApp. Yang ketiga, persekutuan seksi diperbolehkan untuk ibadah secara normal mulai tanggal 19 Juli 2020. Jemaat dapat memperhatikan bagiannya masing-masing untuk mengetahui tanggal yang tepat dimulainya peribadahan. Kecuali persekutuan Aquila Priscilla masih ditiadakan hingga adanya pemberitahuan selanjutnya. Untuk informasi lebih lengkap, jemaat dapat memperhatikan surat edaran yang telah dikirimkan dalam grup WhatsApp. Persekutuan doa malam. Jemaat diundang untuk terus bertekun di dalam doa dan bersama-sama dengan seluruh keluarga mengikuti persekutuan doa malam yang diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam selama bulan Juli. Doa serentak bersama-sama dengan seluruh jemaat Gia Raja Wali dapat dilakukan di rumah masing-masing.
Panduan liturgi akan dikirimkan melalui grup WhatsApp pada jam 6 sore. Jemaat juga dapat mengikuti doa pagi serentak yang diadakan setiap hari Senin hingga Sabtu jam 5 pagi. Mari kita bersekutu bersama dan terus hidup di dalam Tuhan. Persekutuan Wanita On Air. Seluruh wanita seksi Unike Gia Raja Wali diundang untuk berpartisipasi dalam persekutuan yang diadakan setiap hari Kamis jam 5.30 sore. Persekutuan dilakukan melalui Zoom meeting. Biarlah melalui persekutuan ini, kaum wanita Gia Raja Wali dapat terus berkomunikasi dan saling mendukung di dalamnya. Sekian warta jemaat pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Saya mohon jemaat sekalian untuk dapat bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih jika Engkau telah memberi perlindungan, kesehatan kepada kami sampai saat ini ya Tuhan. Untuk itu kami dapat berkata Eben Eser, sampai di sini Tuhan masih tetap menolong kami beserta dengan kami. Dan saat ini ya Tuhan kami berdoa untuk pemerintah kami yang saat ini berusaha keras untuk melawan COVID-19 yang mewabah di Indonesia. Kami seringkali ketakutan ya Tuhan ketika mendengarkan berita tentang bertambah-tambahnya jumlah penderita COVID di Jawa Timur ya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberikan hikmat akal budi bagi pemerintah kami, jajaran-jajaran yang sampai di bawah, gugus tugas, semuanya ya Tuhan, dapat bergotong royong bersama-sama dengan masyarakat untuk dapat terus menekan pertambahan jumlah dari penderita COVID-19 ini. Kami serahkan ini semua dalam tangan kuasa Tuhan ketika kami angkat tangan kepada Engkau ya Tuhan, maka Engkau turun tangan membantu, menolong kami, serta menolong pemerintah kami untuk menekan jumlah pertumbuhan dari penderita COVID-19. Dokter-dokter yang ada ya Tuhan, serta perawat, kiranya Tuhan akan berikan imunitas kesehatan kepada mereka. Dan sekarang ini berdoa untuk jemaat Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang akan melindungi jemaat Gia Raja Wali satu persatu tanpa terkecuali ya Tuhan. Engkau lawat, Engkau sendiri yang memberikan berkat-berkat Tuhan ketika ekonomi mereka terdampak, ketika kesehatan mereka mulai lemah, Tuhan berikan kekuatan. Terima kasih atas semuanya ini ya Tuhan. Kami akan tutup doa kami ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kemuliaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita berbuat bakti kepada Tuhan, maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat darinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini
sampai Maranatha. Amin. Ada Yesus di hatiku, ada benih kebenaran dalam hidupku. Tiap hari diteguhkan, disebarkan oleh firman-Nya yang hidup. Ada Yesus di hatiku, ada benih kebenaran